Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfir lana hikmatak wa mansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatik Ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Ihdina muga nuduhake sapa tuan ing kita. Ihdina muga nuduhake sapa tuan ing kita. Ihdina muga nuduhake sapa tuan ing kita. As-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. As-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Ai arsyadana. Rupanya enggak aja. Itu yang biasa itu. Oke. Ya. Al-mustaqim kang jejeg. Ai arsyadana tegese muga nuduhake sapa tuan ing kita. Tegese muga nuduhake sapa tuan ing kita. Ilahi maring siratal mustaqim. Ilahi maring siratal mustaqim wa yubdalu lan digawe badal. Wa yubdalu lan digawe badal minhu saking siratal mustaqim. Minhu saking as-siratal mustaqim. Apa siratal ladzina an'amta 'alaihim laqad siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina rupane dalane wong akeh. Siratal ladzina rupane dalane wong akeh. An'amta kang wis paring nikmat sapa tuan. An'amta kang wis paring nikmat sapa tuan alaihim ing atase alladzina. Alaihim ing atase alladzina. Nikmat berupa apa? Berupa bil hidayati kelawan hidayah. Kelawan hidayah petunjuk. Jadi wong oleh petunjuk itu adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubdalu lan digawe badal. Wa yubdalu lan digawe badal minal ladzina saking lafat alladzina. Saking lafat alladzina. Siratal ladzina iku alladzina sing iku. Disilati sertane silai alladzina. Disilati sertane silai alladzina apa? Ghairil maghdubi 'alaihim lafat ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi rupane liyane kaum kang dibendoni. Rupane liyane kaum kang dibendoni atau disengiti. Iklan lewat. Nah, mampu ora? Nah, marai
ngaji malah ganggu konsentrasi. Ambo apa iki? Sate. Sate wedhus wayang. Apal ini ya. Ini mau malih lali gara-gara sate. Hah? Alaihim? Sopo alaihim itu? Gharil maghdubi alaihim itu dah. Sopo alaihim al. Gharil maghdubi rupane liyane kaum kang disengiti sopo alaihim al. Kaum sing disengiti kuwi sapa? Wa utawi al maghdub. Kaum sing disengiti Gusti Allah, diketingi Gusti Allah iku al yahudu, Yahudi, kaum Yahudi. Wala ay wa ghairu dolina. Wala ay wa ghairu dolina lan ora kaum kang kesasar. Lan ora kaum kang kesasar. Wahum utawi ad-dhalin iku an-nasara kaum Nasrani. Iku an-nasara kaum Nasrani. Wa nuqtatul badali utawi faedahe badal. Atau rahasiane badal. Iku ifadatu ifadatu annal muhtadi. Aweh faedah sak temene wong kang oleh petunjuk. Aweh faedah sak temene wong kang oleh petunjuk. Iku laisu ora ana sapa al muhtadin. Iku Yahudun wong Yahudi. Iku Yahudu wong Yahudi. Wala nasoro lan ora Nasrani. Wallahu a'lamu bissawab. Durung ya sing mana? Wis ngaji pirang menit ya. Wallahu tawi Allah iku a'lamu zat kang luwih ngerti. Iku a'lamu zat kang luwih ngerti bisawab kelawan perkara kang bener. Wa ilaihi lan iku maring Allah. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u utawi nggon bali. Al-marji'u utawi nggon bali. Wal ma'abu tegese nggon bali. Wal ma'abu tegese nggon bali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu lan muga bareng tambahi rahmat takdim. Lan bareng tambahi rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sallama tasliman katsira wa sallama lan muga paring rahmat keselamatan sapa Allah. Lan muga paring rahmat keselamatan sapa Allah. Tasliman kelawan selamat. Tasliman kelawan selamat kasiron kang akeh. Tasliman kelawan selamat kasiron kang akeh. Daiman kang langgeng. Daiman kang langgeng. Abadan kang selawase. Abadan kang selawase wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbuna utawi zat kang nyukupi ingsun. Utawi zat kang nyukupi ingsun iku Allahu Allah. Allah adalah zat yang maha mencukupi diriku. Allah adalah zat yang maha mencukupi kita.
iku Allah wa ni'mal wakil wa ni'malan iku sak bagus-baguse wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu sapa al wakilu dat kang dadi wakil iku maujud sapa al wakilu dat kang dadi wakil iku maujud. Allah adalah sebagus-bagusnya zat yang mewakili segala urusan kita. Nikmal wakil. Di masalah duwe problem apapun pasrahkan kepada Gusti Allah. Biar Allah sing nandani. Kalian gak iso nandani, pasrahkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah iku artine nikmal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula dan ora ono daya sumingkir dan ora ono daya sumingkir saking ngedoi maksiat iku maujud lan ora ono daya sumingkir lan ora ono daya sumingkir saking ngedoi maksiat iku maujud wala kuwata lan ora ono kekuatan iku maujud. Enggak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk bisa menjauh dari segala kemaksiatan kecuali illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kita iso ibadah sregep, iso ngaji sregep, iso sholat sregep, itu jangan menjadikan diri kita sombong, karena semuanya itu sejatinya pemberian dari Allah. La haula wala quwata illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah al ali kang luhur, kejaba kelawan pitulunge Allah al ali kang luhur al azimi kang agung, al ali kang luhur al azimi kang jelas gitu ya Allah. Musim pilek ini ya ada pilek. Perbanyak minum air putih ya. Berdoa ya pilek ya. Ini mau ihdina ya. Ihdina siratal mustaqim. Saya maknani ihdina biasa terjemah itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Boleh nafsiri ya. Saya bahas perlapat dulu ya. Ihdina di situ menggunakan domir nah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah itu kan artinya apa? Kami atau kita. Padha sing ayat sadurunge apa? Na'budu karo nasta'in. Pakainya kita. Itu isinya kalam-kalam doa ya. Nasta'in itu doa minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim sama itu juga doa. Rahasianya kenapa kok pakai dhamir nah itu kan artinya kita. Orang itu kalau doa kok bersama-sama. Ya Allah beri kita kemudahan. Ya Allah beri kita pertolongan. Dibanding ketika doa ya Allah beri saya kemudahan. Ya Allah beri saya pertolongan, itu lebih makbul, lebih cepat mustajabah sing pertama. Pakai dhamir kita. Itu lebih cepat sampai kepada Allah. Doa bareng-bareng ini lebih cepat dicatat karo malaikat, lebih cepat diijabahi malaikat daripada ketika kita doa sendiri. Padahal sholat jamaah iku luwih apik timbang sholat sendiri. Makanya dianjurkan dalam segala sesuatu ibadah-ibadah itu agar kita lakukan dengan berjamaah. Kebanyakan ya, anjuran ibadah sunnah itu dilakukan dengan jamaah, meskipun ono sing gak. Tapi banyak yang dianjurkan agar bersama-sama. Doa pun juga seperti itu. Doa yang sendirian dengan doa yang sama-sama itu lebih cepat nyampainya doa yang bersama. Makanya pakainya dhamir na, ihdinas siratal pakai na. Ki sing lanang gak ono Rahman. Nanti baca. Ngantar dirli. Oh, anu mau apa? Citra mau. Nggih. Oh, ceritanya dia mau.
Tangannya apa sikile? Jarine. Jarinya ya. Dibawa ke runtuh. Ini runtuh. Ini Mbak Tina. Iya, Tin. Kakekmu. Ini Mbak Sahman dah. Tentang waras ya. Yus menunggu ya. Dolanan geni ya kadangane kok bunga. Dolanan banyu ya teles. Dolanan bal-balan kadangane ya kuwi mau. Citra. Biasa ngono. Sing penting gelem ikhtiar berobat terus bal-balan yo nganti-nganti. Coba yang lek ora mangan yo luwe, lek gelem mangan yo Untuk gandengan ngono-ngono. Muga-muga ndang waras ya. Ini aktivitasnya. Itu faedah atau rahasia dari penggunaan dhamir najis itu. Coba perhatikan nang kitabnya ya. Karo tak wacane. Ay arsadana ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian lafaz siratal mustaqim itu dijelaskan lagi dengan menggunakan lafaz siratal ladzina an'amta alaihim dengan susunan badal dan mubdal minhu. Yang menjadi badal adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yang menjadi mubdal minhu adalah lafaz siratal mustaqim. Badali siratal mustaqim, dalan sing lurus, dalan sing keceng sing piye, terus dibadali, dijelaske nganggo badal. Jalan yang bagus, yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Sapa wong sing duwe nikmat kuwi sapa? Orang Islam. Ya kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya termasuk kita. Itu termasuk orang yang alladzina an'amta alaihim. Ya. Kalau mengelompokkan diri kita dalam surat Fatihah masukkan ke situ. Alladzina an'amta alaihim. Ojo salah nggon. Nanti di ayat ini ada 3 kamar. Satu an'amta alaihim, 2 ada kamar al-maghdubi alaihim, 3 kamar dzalim. Kita masuk ke kamar yang pertama yaitu an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat berupa apa? Bil hidayah, dengan nikmat berupa hidayah. Petunjuk. Kita melbu Islam ini karena mendapat petunjuk dari Allah. Enggak ya wis bablas ya. Kalau tidak kita akan bablas, enggak bakalan jadi orang Islam. Terus ya dibadalin wa yubdalu minal ladzina bisillatihi. Lafaz alladzina sak sila ya. Alladzina sih. Ini bahas nahwu ya. Alladzina itu namanya isim mausul. Setiap isim mausul di keterangan taman dicatat baik. Mungkin ngaji detailnya nang alfiyah kok. Dicatat sih. Alladzina itu isim mausul. Setiap isim mausul itu butuh silah. Setiap isim mausul butuh silah. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau sibhul jumlah. Silah itu jumlah atau sibhul jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jumlah atau sibhul jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Tambah ini catatannya. Di dalam silah ada aid. Di dalam silah ada aid garis miring. Aid garis miring dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Sekarang coba perhatikan lafaz alladzina itu isim mausul. Silahnya an'amta alaihim. Terus aidnya atau dhamir sing balik nang gone isim mausul adalah lafaz alaihim. Him itu kembali ke alladzina. Iku jenenge silah, terus mausul, terus ono aid.
Jadi wayubdalu minal ladina bisilati lafat alladina sak silai sik dibadali maneh. Dibadali nganggo lafat ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat itu bukan al-maghdub. Al-maghdub itu isine sapa nang tafsirane wahum al-yahud. Wala nasra. Wong sing diwenehi nikmat itu bukan kelompok mereka orang-orang Yahudi. Yahudi ku wong sing ora diwenehi nikmat karo Allah. Karena hidayahnya sudah dicabut. Nikmat imannya sudah dicabut. Boleh ngaji Al-Baqarah kelihatan semua itu. Ingkar-ingkarnya Yahudi sama Nasara itu kelihatan semua di Al-Baqarah. Bukan Yahudi. Kemudian bukan pula ad-dolin. Ad-dolin itu isinya siapa? Orang Nasrani. Maghdub itu orang yang dibenci atau kaum yang dibenci sama Allah. Kalau dolin itu umat atau kaum yang tersesat. Yahudi mendapat julukan dibendoni Allah, digedingi Allah. Kalau Nasrani mendapatkan julukan apa? Tersesat. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat itu bukan mereka, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi umat Islam. Cara memahami ayat seperti itu ya. Jadi posisikan kita sebagai orang yang masuk ke dalam kelompok alladzina an'amta alaihim. Ono omongan ini ya, mungkin ada omongan banyak sekali beredar ya, terutama nanggone kalangan-kalangan yang jarang ngaji ya, nggak ngaji dengan omongannya atau kata-katanya seperti ini. Semua agama itu sama, semua agama itu sama benar. Itu omongan menurut nggak bisa diterima. Namanya kita beragama Islam itu harus meyakini bahwa yang benar hanya satu, gur Islam tok, selainnya sama. Agama itu harus seperti itu, harus tegas. Sing bener Islam tok, liyane dalam i'tikad kita, dalam keyakinan akidah berjero hati. Kalian harus mantap di dalam hati bahwa sing bener gur Islam, lainnya salah semua. Jelas nang Fatihah. Ya, nang Fatihah tok itu jelas, gunung nang ayat-ayat liyan itu. Sing mendapat nikmat ini guru wong Islam. Umat Nasrani oleh julukan apa mau dolin, sementara umat Yahudi mendapat julukan al-maghdub. Siji diketingi Gusti Allah, siji ini mendapat julukan umat yang tersesat. Berarti sing selamat guru siji Islam. Kok ono wong ngomong semua agama sama, itu secara akidah berantakan itu. Enggak bisa dibenarkan. Ya. Kita ini dalam berakidah kudu tegas. Islam ya Islam. Jangan baina itu enggak jelas. Baina kan lek maknane apa beda di antara. Ing dalam antara di antara Islam karo agama lain. Antara agama lain dan enggak jelas. Ketika kita beragama kudu tegas, agama saya Islam, asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan yang Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ono Tuhan anak, enggak ono Tuhan bapak, enggak ono Tuhan ibu. Kudu tegas Tuhan yang bersiji tok Gusti Allah. Terus wa anna Muhammadar Rasulullah, kita ini meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Kudu tegas dalam etika, ya. Tapi dalam akwal, dalam apa ya, bergaul, ya. Dalam bergaul tunjukkan sikap yang lunak. Ada yang punya teman non Islam? Ada, enak pasti. Ya. Saya juga punya banyak teman non Islam. Ya. Kita kalau gembul, ya enggak kemudian bengok-bengok, oh kamu sesat. Dolin awakmu misalnya, ya enggak seperti itu. Kita ketika bergaul ya biasa saja, guyon ya biasa saja. Tapi begitu sudah mencakup apa yang di dalam hati, masalah akidah, ya kudu tegas tenanan. Islam adalah agama. Hati-hati ya.
Jangan sampai kebalik-balik, itikate lemah, ragu, aku Islam gak ya ragu, abe-abe, tapi ahwalnya tingkahnya tegas tenan, sehingga sidik-sidik ngebom, ya, sidik-sidik neror, membuat bom bunuh di berangkatnya jadi seperti itu, ya. Ilmunya gak matang, ya. Terus tekad untuk melakukan ahwal ke arah situ terlalu tinggi, tapi gak dibekali dengan ilmu yang kuat. Akhirnya sidik-sidik ngebom, sidik-sidik neror, dan lain sebagainya. Teroris itu kan berangkatnya seperti itu. Ngajinya nggak kuat atau bahkan nggak ngaji sama sekali, terus dapat iming-iming surga dengan jalan apa? Ana sing pengen mlebu surga saiki. Aja melok-melok ngono kuwi ya. Iku jelas kudu mati syahid. Mati apa iku? Mati sangit. Mati sangit itu ya. Salah jalur. Salah jalur. Jihad itu enggak seperti itu. Jihad itu kalau untuk kita yang ngaji seperti ini jihad luar biasa. Merangi kebodohan itu jihad yang luar biasa. Kita ini kan bodoh semua. Ono sing pinter nang ini. Ada bodoh semua. Makanya ben gak bodoh itu ngaji. Jawa para kiai itu jihadul akbar saiki jihadul adom. Al jihad al adom, al jihad al akbar sekarang ini kanggo santri sing pas ya ngaji. Itu kan jihad yang luar biasa. Musuhnya nyata, ngaji itu musuhnya kemalasan. Musuhnya HP, musuhnya sepeda motor, musuhnya free fire, musuhnya mobil, musuhnya apa nih? PUBG. Nah, PUBG itu ya. Itu musuh yang nyata itu. Harus kita lawan, harus jihad kita. Jihad itu ya HP ini digua sik nang omah, budal nang pondok, mapan ngaji. Coba misalnya nang omah atau inilah nang pondok misal nang pondok peraturannya berubah, boleh membawa HP misal, coba arep ila yaumil kiamat kok ya angel gini peraturan ini. Ya boleh membawa HP misal. Terus ngaji hukumnya sunnah, nggak wajib. Berangkat silakan, nggak berangkat boleh. Sholat jamaah yang ngono, mau jamaah silakan. Mau nggak jamaah juga boleh. Kira-kira sak kelas ini sini sebek wae. Mboten Jong tenan boleh pecah separuh wae. Maka kita sudah nyampe di titik ini itu sudah jihad yang luar biasa. Coba dieling-eling ket awal pondok kayak santri baru bukan wabot eling omah, eling keluargane nang omah, eling HP-ne, eling sepeda motore sik nyar misale nang omah ya. Itu kan wabot pol. Kemudian kita dilepas di pondok. Awal-awal kan nangis-nangis lah mesti. Kebanyakan ngono kuwi. Awal-awal nangis. Ngilangi kangen adaptasi sak piturute hampir kurang lebih setengah tahun misalnya. Gurungne sik kena apa jenenge? Stempel di awal-awal mondok itu apa? Gudik. Nah pasti ya. Gudiken awal-awal wae. Sampai mondok 3 tahun sik gudiken wae itu tanda tanya besar. Iku aduse patut dipertanyakan. Ya. Paling sedina bisa. Kadang rong dina bisa ya. Gudiken ya lumrah wae. Nah, itu perjuangan seperti itu begini. Ngenteni liburan sampai nangis-nangis ya. Sampai rodok setengah mangkel karo peraturan pondok. Kan ini perjuangan yang luar biasa. Jihad yang luar biasa. Yang kita perjuangkan cuma satu, yaitu ngaji, merangi kebodohan. Karena kerusakan itu berawal dari orang bodoh. Wong bodoh gak punya kemampuan, diletakkan di posisi penting sehingga membuat kebijakan itu rusak semua.
senengane ngaji. Ngaji. Wong kok ngalim, santri kok ngalim, santri gelem ngaji terus lempeng sregep pinter. Ya. Pemane tambahi siji neh saleh. Ya. Anak saleh itu alamat anak saleh. Tambah itu pasti nanti yang membutuhkan itu banyak sekali. Asal syaratnya bu ngaji sing tenanan. Ya so, kok santri kok ngalim kok pinter itu gak usah bingung bu. Saya mau diletakkan di mana? Saya mau kerja apa? Misalnya. Nasib saya nanti ke depannya seperti apa? Gak usah tanya hal itu. Kalau kalian masih ingat dawuhnya Sayyid Muh kemarin ketika acara haflah, ya kan, itu kan beliau nyuplik satu makalah tapi kan ditandaskan betul-betul. La gurbata li'a limit, gak ada bumi pengasingan bagi orang yang alim. Gak ada bumi pengasingan kanggo santri sing gelem ngaji. Gak akan terasingkan dia. So ketika lulus dari pondok pasti dia akan dibutuhkan oleh sekitarnya. La gurbata li'a limit, gak ono pengasingan. Karena ngaji itu rekoso tenanan, Cak. Ya. Ngaji kuwi rekoso tenanan. Merangi males, merangi ngantuk, mikir barang. Pemane ngajine mikir. Lek ngaji pasrah iku ora patek soro. Ngaji sing mikir ya. Jadi jelas ning gurune iki maksude piye dipikir tenanan. Wah, iku soro tenanan. Itu betul-betul al-jihad al-akbar. Al-jihad al-azam. Jihad sing tenanan ngono kuwi. Ora ngebom sithik-sithik ngebom. Keliru kabeh. Nanti mau terakhir walau dolin, jadi lek maghdub mau Yahudi, kalau dolin itu umat orang Nasrani itu pernah sehari itu membunuh Al-Baqarah karena cerita. Sehari itu membunuh 43 nabi. Sehari ya membunuh 43 nabi. Terus diprotes sama pengikut nabi. Nabi biyen iki kayak kiai. Jadi tokoh-tokoh sing diangkat karo Allah di satu umat, kemudian di umat sing mengikuti nang daerah tersebut. Jadi 43 nabi dibunuh, setelah itu diprotes sama orang-orang yang pro dengan nabi. Dipateni pisan wong sing protes. Jumlahnya yang protes ada 170. Pembela nabi itu ada 170 dibunuh sekalian. Jadi berapa total yang dibunuh dalam sehari? 43 ditambah 170 kira 213 sehari. Bunuh wong mukmin jumlahnya 100 ke 213. Itu siapa? Umat Yahudi. Maaf, itu Nasrani ya, keliru. Itu ceritanya Nasrani. Dari bunuh 43 nabi sama 170 umatnya nabi, pengikutnya nabi. Wa nuqtatul badali ibadatu anal mutatin alaisu yahud wala nasara. Penggunaan badal mau, badal berupa badal maghdub sing isine maghdub iku Yahudi, terus walad dolin iku badal juga. Itu adalah bertujuan bahwa annal muhtadin laisu yahudi wala nasara, bahwa umat yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Berarti sing oleh petunjuk sapa? Umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala bisawab wa ilahil marji wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Coba perhatikan ya, jadi tak bahas ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan. Kita ini kalau bersolawat umumnya mandekin nang wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Titik umumnya wong lek solawat sampai. Tapi pengarang kitab ini lek nulis sholawat itu ditambahin ya. Wassalam terus tasliman katsiran daiman abadan. Selamat sing akeh. Terus mari ngono sing daiman sing selawat sing apa langgeng
terus sing abad dan sing selawat. Ini lafaz-lafaz ini ada rahasianya. Sholawat-sholawat sing ono tambahan lafaz itu ada rahasianya. Saya yang pernah dapat keterangan itu sholawatnya Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i itu pada kitab Ar-Risalah untuk lali aku. Kalau nggak salah di kitab Ar-Risalah di mukadimahnya itu ketika beliau mengarang itu pakai sholawat seperti itu lafaznya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Pakai istilah itu artinya ya simpul mah ada sama dzakarahu dzakirun, sholawat dan salam sebanyak sholawate wong sing iling yang ada di muka makhluk yang iling nanggone Allah seisi bumi. Terus wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan juga jumlahnya orang-orang yang lupa yang ada di muka bumi. Jadi diping no. Sholawat satu dikalikan jumlahnya wong sing iling dikalikan jumlahnya wong sing lali. Berapa juta, berapa miliar sholawat hanya menulis satu lah. Ya, terus setelah beliau menulis itu ya, singkat cerita beliau wafat, Imam Syafi'i wafat. Setelah wafat ada satu ulama yang entah mimpi atau entah kasaf bertemu dengan Imam Syafi'i. Ya, pokok bertemu Imam Syafi'i di alam lain karena Imam Syafi'i sudah meninggal. Ketemu Imam Syafi'i pakai kelambu semua apik, pakai baju jubah yang bagus, terus duduk di atas permadani, kayak kursi rojo. Pokok wapi lah di sana. Kemudian ulama tadi yang bermimpi tadi bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau kok bisa posisi seperti ini? Ini karena amalan jenengan yang mana? Karena apa kok jenengan bisa sebagus ini? Dijawab sama Imam Syafi'i. Karena nanti ketika kita di sana kan kita tahu amal kita yang mardud, yang ditolak itu yang mana, amal kita yang diterima yang kita tahu semua. Ketika wis pindah ke alam akhirat. Terus dijawab sama Imam Syafi'i, saya bisa begini karena tulisan sholawat saya yang ada di kitab Ar-Risalah. Akhirnya cek karo ulama, oh ternyata tulisannya sallallahu ala sayyidina Muhammadin adadama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil. Itu kan lehang bacaan apa itu lali istighosah itu kan ada dama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ana ta iku? Enten. Cuma iku domire diganti ada dama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil. Ada dama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Jika di sholawat siji dipingno wong makhluk saalam dunia, baik sing iling ataupun sing la. Berkat sholawat seperti itu Imam Syafi'i mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Imam Ghazali itu pernah dawuh, kita ini nggak tahu amaliyah kita yang mana yang akan diterima sama Allah. Makanya jadi manusia itu ngamal apik wae. Mentang-mentang wis gelem ngaji atau mentang-mentang guru ngaji, mentang-mentang wis dadi ustaz, dadi kiai misalnya. Terus dia cukup hanya dengan mengaji, gak belum amal apik, amal bagus yang lain, itu salah. Karena belum tentu ngajinya diterima sama Allah. Belum tentu lain mulang diterima karo Gusti Allah. Maka dawuhnya Imam Ghazali, kita ini nggak tahu amal baik mana yang akan kita terima, yang akan diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Bisa juga ngaji kita ini yang diterima. Bisa juga ketika kita pas ro'an misalnya. Bisa juga ketika kita pas gaya parit ini, gaya jembatan SMK itu misalnya. Ketika kita nguruk tanah di depan SMK itu, atau ketika kita pas ngecor misalnya, atau ketika kita onok santri baru nangis, terus kita dekati, kita hibur, dia bahagia, akhirnya kerasan mondok.
Misalnya amal itu justru yang diterima sama Allah, Allah. kita kan nggak tahu. Atau kalau koncone melas, sangone entek, terus kita belikan mie sak piring, ini tak tuh ono mie panganan dan serasa dibalik no. Ternyata justru amal tersebut yang diterima sama Allah. Dan kita ini nggak tahu amaliyah mana yang akan diterima sama Allah. Allah. Oleh Imam Ghazali itu masyhur itu karena mangsinya ya. Suatu saat beliau nulis kalau tidak salah ya, untuk lali ceritanya, beliau nulis biyen kan pulpen kan orang kayak saya tahu pen tutul tahu ya, biyen iki pulpene pada jenis pulpene iki ono wadah mangsinya. Jadi ketika mau nulis ditutul sih betul terus nulis ini habis, di ujung ini tintanya habis, nutul. Kalau tidak salah ceritanya itu ada lalat atau apa itu sing ngelak hendak terus minum ke mihbarnya tadi, ke tempat mangsine Imam Ghazali. Terus dipersilahkan, orang dibusak. Lalat orang dibusak, dipersilahkan. Oh, lalat mungkin jadi ngelak ya saken. Ya dilalah yang menjadi apa namanya? Amalnya beliau yang luar biasa itu kalau di cerita-cerita dia karena tinta pulpen yang beliau ikhlaskan untuk hewan tadi. Kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Di sini itu dari wong sing anfa'uhum linnas, banyak memberi kemanfaatan kepada orang lain. Tergantung posisi kita. Ya. Apa jenis posisinya pinter, beri kemanfaatan ke orang lain, ajari adik-adiknya. Adik takon kasih tahu. Tidak perlu nyoroki adik-adik disoroki. Tahu disoroki ya, diajari itu kitab. Yang apa namanya sergap misalnya, ya sesuaikan apa namanya kemanfaatan kalian itu sesuai dengan kemampuannya sergap ya sergap bersih sergap ewang sergap ngomong seneng adan misalnya ya wis adan, seneng nyapu terus nanggon sholat. Karena kita ini nggak tahu amal mana yang akan diterima sama Allah. Oh ini kalau ini mampu setengah dong, saya bilang ya. Kamu saya bilang ya. 17.27 kurang 3 menit. Ini sepantas. Besok sini ada ya, geser ke depan, berikan Fatihah kan santai, terus tinggal ke halaman yang pertama. Al-Baqarah. Kita lupa. Fatihah tak sisikno, soalnya Fatihah nyempil nang murid. Kita cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus